Saudara-saudaraku yang terkasih, kita akan masuk dalam pemberitaan firman. Mari kita berdoa memohon pertolongan Roh Kudus. Ya Allah, Bapa kami di dalam Tuhan Yesus Kristus, sekarang kami akan membaca Alkitab yang adalah firman-Mu. Terangilah hati kami dengan kuasa Roh-Mu supaya kami dapat menerima firman Tuhan dengan sukacita, dan oleh kuasa Roh Kudus kami dimampukan untuk hidup sesuai dengan firman-Mu itu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami semua lemah dalam keterbatasan, biarlah Roh-Mu sendiri yang memungkinkan kami mendengar sabda Tuhan pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami memohon urapan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pada pagi hari ini kita akan membaca firman Tuhan di dalam Injil Lukas pasal 2, Injil Lukas pasal 2 ayat 15 sampai dengan 21. Ayat 15 sampai 21 dari Injil Lukas pasal 2. Saya akan membacakan firman Tuhan untuk kita semua. Lukas 2 ayat 15 sampai dengan 21. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarkan heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah, karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Dan ketika genap 8 hari dan ia harus disunatkan, ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung ibunya. Demikianlah sabda Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tema kita pada saat ini adalah sukacita menyambut Sang Penebus. Saudara-saudara, kita saat ini masih dalam suasana Natal. Beberapa hari yang lalu kita sudah merayakannya dengan sukacita. Dan Natal kita tahun ini adalah Natal yang belum pernah kita alami sebelumnya. Karena kita merayakan Natal dalam suasana pandemi yang masih merebak di seluruh dunia. Dan sebagian kegembiraan yang biasanya terjadi di dalam suasana Natal mungkin tidak terasa oleh kita dan keluarga kita. Kita tidak bisa beribadah di gereja, kita tidak bisa bersilaturahmi ke keluarga-keluarga kita. Kita tidak bisa bersalaman, kita tidak bisa berbagi cerita, kita tidak bisa melakukan sebagaimana hal-hal yang biasa kita lakukan di Natal-Natal sebelumnya. Karena sekarang kita harus membatasi diri, harus menjaga jarak, menjaga kesehatan dan sebagainya. Tetapi saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dalam situasi semacam itu tentu kita tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Karena apapun yang terjadi, sekarang ini kita bisa merayakan Natal dengan cara yang baru. Melalui Zoom, melalui live streaming, atau melalui media sosial yang lain. Dan kita tetap bersyukur oleh pemeliharaan Tuhan itu. Tentu kita juga masih mengingat saudara-saudara kita yang saat ini sedang dalam isolasi mandiri, yang masih dirawat, yang masih harus memulihkan kesehatan karena sakit mereka. Oleh sebab itu, dalam suasana
sukacita, kegembiraan Natal itu, kita tetap harus mengingat mereka, mendoakan mereka, sehingga pada waktunya nanti mereka dapat dipulihkan kembali dan dapat bersama-sama dengan keluarga. Saudara-saudaraku yang terkasih, sekali lagi apapun yang terjadi di masa pandemi ini, kita toh bisa bersyukur untuk dapat merayakan Natal dengan cara yang berbeda. Nah, dalam suasana Natal ini saya mengajak kita untuk sekali lagi bagaimana kita menyambut kedatangan Tuhan Yesus Kristus itu. Dan kita belajar dari para gembala-gembala yang diceritakan di dalam Injil Lukas pasal 2 ini. Ada beberapa hal secara sederhana saya ingin melihat bagaimana reaksi para gembala itu ketika mereka mendengar berita keselamatan, ketika malaikat datang memberitahukan bahwa mereka akan berjumpa dengan bayi Yesus yang adalah Mesias sendiri yang datang kepada dunia ini. Nah, kita bisa membaca pada ayat-ayat sebelumnya bahwa malaikat itu mengatakan bahwa mereka tidak perlu takut, bahwa hari ini telah lahir bagimu juru selamat, dan engkau akan menjumpai seorang bayi yang dibedung di kain lampin. Nah, saudara-saudara, sekali lagi mari kita melihat bagaimana para gembala ini menyambut berita Natal itu. Yang pertama, ketika mereka mendapat berita dari malaikat itu, kemudian mereka berkata seorang kepada yang lain. Artinya, setelah mereka mendengar berita dari malaikat bahwa mereka akan berjumpa dengan bayi Yesus, maka mereka saling berdiskusi, mereka saling berbicara, mereka saling bertanya-tanya, apakah betul ini yang datang ini adalah Mesias yang kita nanti-nantikan? Apakah betul ini adalah juru selamat dunia yang selama ini kita nantikan? Karena kita tahu Bapak Ibu Saudara-saudara bahwa orang Yahudi menantikan datangnya Mesias, datangnya Sang Penolong untuk umat manusia yang akan membebaskan mereka dari penderitaan, dan terlebih-lebih bangsa Yahudi yang diharapkan dapat bebas dari penjajahan Roma. Dan oleh sebab itu mereka bertanya-tanya, mereka berkata seorang kepada yang lain. Mereka membicarakan apa yang dikatakan oleh malaikat. Malaikat itu berkata, jangan takut, sesungguhnya aku memberitakan kesukaan besar bagi seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus, yaitu Mesias di kota Daud. Nah, mereka berdiskusi apakah ini benar terjadi, apakah ini betul-betul yang kita tunggu-tunggu selama ratusan tahun. Oleh sebab itu mereka dipenuhi dengan tanda tanya yang besar. Lalu yang terjadi kemudian adalah, kemudian mereka sepakat, kalau begitu mari kita pergi ke Bethlehem. Mereka berkata, marilah kita pergi ke Bethlehem. Mereka memutuskan untuk mencari bayi Yesus itu. Dan di situ di dalam Alkitab tadi dikatakan mereka cepat-cepat berangkat. Mereka tidak mau menunda-nunda lagi, ingin menyaksikan berita gembira yang akan berlaku bagi seluruh bangsa. Saudara-saudara, kalau saudara mendengar berita yang hebat, berita yang saudara tunggu-tunggu, pasti saudara-saudara ingin tahu apakah betul berita itu. Misalnya saudara dapat informasi bahwa saudara dapat undian mobil di tabungan saudara di salah satu bank. Ketika saudara dapat telepon itu, pasti saudara ingin tahu, bukan? Saudara ingin segera memastikan bahwa itu betul kita dapat undian mobil. Sama seperti para gembala ini. Ketika malaikat mengatakan bahwa hari ini telah lahir bagimu juru selamat, Mesias, mereka ingin cepat-cepat menemui Yesus. Ingin cepat-cepat menemui Sang Juru Selamat itu. Dan mau membuktikan kebenaran kata-kata malaikat itu. Yang berikutnya, saudara-saudara, di dalam bacaan kita juga membaca bahwa setelah mereka memasuki tempat di mana bayi Yesus dilahirkan di dalam sebuah palungan, mereka bertemu dengan Maria dan Yusuf. Apa yang dikatakan oleh para gembala itu? Dicatat dalam bacaan kita begini, gembala-gembala itu
kemudian memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Jadi kemudian para gembala itu menceritakan kronologi apa yang terjadi. Kami sedang ada di padang belantara, kemudian tiba-tiba datang malaikat dengan sinar kemuliaan Allah. Kami menjadi takut, tapi kemudian malaikat itu mengatakan, jangan takut, hari ini telah lahir bagimu juru selamat di kota Daud. Kami ingin membuktikan, dan kami datang ke sini. Dan kemudian betul bahwa kami menjumpai bayi Yesus itu. Dan Alkitab mencatat ketika mereka mendengar apa yang dikatakan oleh gembala-gembala itu, semua orang mendengarkannya dengan heran. Tetapi Maria menyimpan segala perkara dan hatinya, segala perkara di dalam hatinya dan kemudian merenungkannya. Semua orang heran. Luar biasa yang dikatakan oleh malaikat-malaikat itu kepada para gembala. Luar biasa, mengherankan bahwa berita yang luar biasa itu diberikan kepada para gembala yang sederhana. Dan gembala itu tidak menunggu waktu, kemudian menjumpai bayi Yesus. Dan ketika mendengar tuturan para gembala itu, Maria di dalam hatinya merenungkannya. Benar, makin mantap hatinya, makin teguh di dalam keyakinannya bahwa betul anak yang dia lahirkan itu sesuai dengan janji malaikat, bahwa ia akan melahirkan seorang anak yang akan menjadi raja dan kerajaannya tidak akan berakhir, menjadi raja yang menguasai dunia ini dengan otoritas yang dari Allah. Dan untuk itu Maria sangat gembira dan sangat bersyukur. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kira-kira kronologinya seperti itu. Dan yang menarik adalah pada akhir bacaan kita membaca bahwa setelah para gembala itu bercerita, menyampaikan segala sesuatunya kepada Maria dan Yusuf, bacaan kita diakhiri dengan tertulis demikian. Para gembala itu akhirnya kembali sambil memuji dan memuliakan Allah. Mereka kemudian berpamitan karena mereka sudah dengan sukacita bertemu dengan Sang Juru Selamat. Kemudian hati mereka berbunga-bunga, gembira, dan kemudian mereka pulang kembali kepada pekerjaannya semula. Sekalipun mereka sudah bertemu dengan Sang Juru Selamat, pekerjaan mereka tetap. Tetapi satu hal yang berbeda adalah bahwa sekarang mereka menghadapi pekerjaan mereka itu dengan sukacita, dengan gembira. Karena apa? Karena mereka sudah bertemu dengan Sang Juru Selamat. Sang Mesias itu yang akan menyelamatkan hidupnya sudah datang. Dan oleh sebab itu mereka pulang dengan gembira, memuji Tuhan, melakukan pekerjaannya dengan semangat, dan mengandalkan dirinya kepada Tuhan. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pertanyaannya kepada kita sekalian adalah, apa yang saudara dapatkan ketika saudara berjumpa dengan Kristus yang kita peringati di dalam Natal tahun ini? Para gembala ketika dia berjumpa dengan Yesus, bertemu dengan Yesus, hatinya berubah, memiliki sukacita, memiliki kegembiraan sehingga mereka dapat memuliakan Allah. Sekalipun mereka tetap akan menghadapi pekerjaan mereka yang tidak mudah sebagai gembala. Saya mengajak kita untuk merenungkan ini, peristiwa ini, kisah gembala ini di dalam kita menyambut Tuhan Yesus Kristus. Pekerjaan kita, situasi kita memang mungkin tidak berubah. Terlebih-lebih karena pandemi juga masih merebak di mana-mana. Ada tantangan, ada kesulitan, ada masalah, ada sakit, penyakit, ada kehilangan pekerjaan dan sebagainya yang membuat kita mungkin khawatir.
sama seperti gembala. Pekerjaan gembala bukan pekerjaan yang mudah. Mereka tinggal di padang yang luas, malam kedinginan, siang kepanasan. Mereka harus berhadapan dengan binatang-binatang buas yang akan menyerang domba-domba mereka. Tetapi sekarang mereka punya kekuatan yang baru. Karena mereka telah berjumpa dengan Sang Mesias. Mereka bersukaria. Mereka bertemu dengan Sang Penebus. Hidup mereka tidak lagi dikuasai oleh ketakutan, kekhawatiran. Sekarang diubah. Mereka sudah diambil dari situasi semacam itu dan berpindah dalam suasana kegembiraan dan sukacita. Saya berharap Bapak Ibu Saudara-saudara, semangat para gembala ini juga menjadi semangat kita sekalian. Bahwa dengan Natal ini jiwa kita dibaharui karena kita sudah berjumpa dengan Sang Penebus kita. Kita sudah ditebus dari kuasa dosa sehingga kita menjadi orang yang sudah diselamatkan. Mestinya hati kita penuh dengan kegembiraan, penuh sukacita, dan kita terus memuliakan Tuhan. Dan kalau Tuhan berkenan, saudara-saudaraku, sebentar lagi kita akan memasuki tahun baru. Kita tidak tahu seperti apa tantangannya. Saya yakin bahwa tahun depan bukanlah sesuatu yang makin mudah, tetapi mungkin justru semakin sulit. COVID juga belum tentu akan habis sekalipun vaksin sudah datang. Situasi-situasi yang sekarang ini mungkin masih akan terus berlangsung. Mungkin kita juga belum mendapat pekerjaan, mungkin kita juga belum mendapat pemasukan seperti biasa. Tetapi mestinya situasi semacam itu kita hadapi dengan semangat baru, dengan hati yang baru, dengan pengharapan yang baru, karena kita sudah berjumpa dengan Sang Penebus. Kita sudah berjumpa dengan Tuhan Yesus Kristus yang menyelamatkan kita dan pasti akan menolong kita di dalam perjuangan kita memasuki tahun depan yang tidak selalu mudah. Tuhan memberkati kita, Tuhan menolong kita, dan saya mengucapkan selamat Natal dan selamat menyongsong tahun baru. Tuhan Yesus memberkati. Amin.